mengucapkan selamat para teman-teman yang sudah dilantik maupun yang naik jabatan dari Morenin ke Palembang dari kabarnya. Nanti sebentar lagi dari Palembang ke Jakarta. Mudah-mudahan Pak Salim akan naik ke tingkat nasional. Tentunya dalam sebuah organisasi memang memerlukan suatu kepercayaan. Dasar orang percaya karena ada SK. Kalau tanpa SK pasti orang tidak percaya. Melalui kepengurusan yang baru, saya berharap dijadikan momentum untuk Kabupaten Morenin khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya dapat membangun suatu peningkatan tidak hanya kuantitas tapi kualitas yang kita butuhkan. Karena Pak Sahwi Salim bahwa di era sekarang kita tidak lagi bicara sebagaimana biasanya, tapi kita harus bicara sebagaimana mestinya. Dalam usaha pengembangan wilayah seperti ini, tentunya teman-teman harus tetap mengacu kepada apa yang dinamakan RT, apa yang dinamakan dengan RT, RTR. Jadi tata ruang itu harus acuh, harus disikapi, jangan sampai kok Pak Nasir banyak di tanah tapi guna bangun Pak Nasir akan di rumah itu perkantoran. Jadi kalau jual murah dan masa bakti tahun 2020-2023. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? siap. Saya akan menanyakan kembali kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? Bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa 23 Februari 2021, saya selaku Ketua DPD RI Sumatera Selatan melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus Komisariat RI Morenin masa bakti 2020-2023. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya harap saudara-saudara menjunjung tinggi serta berata anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Estat Indonesia, serta segala peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dengan pelantikan ini, saudara-saudara resmi menjabat sebagai pengurus Komisariat RI Morenin masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing saudara-saudara sekalian. Selamat bekerja. Oke. Bebas Pak, kayak bebas Pak. 1, 2, 3. Bebas Pak. Khususnya di kota Kabupaten Morenin itu dapat bersinergi dengan pemerintah setempat dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan saya berharap dengan pelantikan Ketua RI Komisariat Morenin ini bisa menumbuhkan lagi developer-developer lokal yang bisa eksis ya, mengembangkan di daerahnya masing-masing. Kita berharap putra daerah bisa ikut andil lah dalam membangun pembangunan di Kabupaten Morenin ini. Ada atau mungkin ada program khusus sendiri dari provinsi yang bisa diaplikasikan juga di kabupaten kota? Ya, saya sudah bicara sama Pak Andika. Salah satu program dari DPD RI Sumatera Selatan adalah RI Peduli yang baru kita canangkan, yang mana RI Peduli ini kita sebagai developer atau pengembang itu tidak hanya mencari profit atau keuntungan belaka, tetapi juga kita peduli dengan sesama. Dalam hal ini mungkin nanti bisa diimplementasikan dalam bedah rumah yang tadi sudah dibicarakan sama Pak Andika, bisa juga dengan nanti Anjang Sana ke panti asuhan dan bidang sosial lainnya. Dalam hal ini mungkin nanti bisa berinteraksi dengan pemerintah setempat ya untuk CSR RI Pedulinya. Ya. Mungkin itu. Setelah dilantik mungkin ada program awal apa yang akan dilaksanakan untuk RI Morenin sendiri? Nah, ini menarik nih. Program awal yang saya akan lakukan pertama-tama itu adalah
membangkitkan kembali anggota-anggota Remora ini yang sudah tidur selama ini, pemain-pemain lama yang selama ini sudah tidak membangun lagi, tidak produktif lagi, itu yang harus kita dorong lagi ke depannya supaya mereka ikut mengikuti tantangan yang ada, persyaratan-persyaratan yang baru harus diikutin semua. Jadi mudah-mudahan dengan visi dan misi saya yang sudah saya jabarkan tadi, pemain-pemain lama, pemain baru bisa bersinergi dengan internal, kemudian setelah internal kokoh baru kita bersinergi dengan pemerintahan. Itu harapan saya. Jadi semua pembangunan dan juga rumah-rumah untuk masyarakat yang tidak mampu MBR itu bisa terpenuhi kuotanya, dan juga orang-orang yang belum punya rumah bisa segera punya rumah di tahun 2021. Yang menjadi kendala Bang saat ini apa Bang? Mungkin yang bisa untuk mewujudkan tadi kan ada beberapa. Ya, seperti sudah saya jabarkan tadi di pembukaan saya tadi adalah tanah. Ya, di Muara Enim ini cari tanah yang sesuai seperti itu bukan sangat susah ya, lumayan susah. Tadi juga Pak Asisten 2 Pembangunan juga sudah menyebutkan ada investor yang terpaksa membangun di seberang rel. Nah itu kan sangat tidak ideal. Nah kendala-kendalanya di Muara Enim adalah tanah yang ideal dengan harga yang masih manusiawi dan masuk akal untuk dikembangkan itu sudah cukup sulit ditemukan. Nah jadi harapan saya kepada Pemda, kita disiapkan bank tanah dan dialokasikan daerah dan wilayah khusus yang dikhususkan untuk pengembang membangun rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Harapan kita itu dengan pemerintah, berarti sinkronisasi dengan program pemerintah juga kan? Pasti. Ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat yang belum punya rumah. Untuk masyarakat sendiri Bang, apa Bang menjadi pesan kita atau mungkin harapan kita pada masyarakat yang ingin memiliki rumah Bang? Ya, harapan saya teman-teman yang masih bekerja terus semangat bekerja, kerjanya juga terus bekerja, usahakan jangan sampai berhenti karena kalian sudah ada di posisi yang tepat untuk memiliki rumah, apalagi rumah pertama. Kemudian harapan saya kepada masyarakat yang non-fixed income atau berpenghasilan tidak tetap, segera buka buku tabungan di bank manapun, karena disitulah keuangan kita bisa dibaca oleh perbankan sehingga mereka mempunyai dasar persetujuan kredit kepemilikan rumah. Jadi ayo menabung gitu ya. Oke, siap. Oke, makasih Bang. Oke. Kalau jumlah anggota Remora Enim ini ada berapa Pak? 11 ya? Ya, cuman yang aktif yang dilantik tadi itu ada 8. Oh, ada 8. Yang terdaftar ada 11. Itu ada Pali juga 3. Pali. Termasuk Pali. Karena Pali masih menginduk ke sini. Mereka